Jombang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Timur dengan memiliki luas wilayah sebesar 115.950 hektar yang terbagi dalam 21 kecamatan yang mencakup 306 desa dan 4 kelurahan. Jombang secara garis besar terdiri dari 42% wilayah pertanian, di mana penduduknya didominasi sebagian besar bekerja sebagai petani. Di samping sebagai petani, penduduk Kabupaten Jombang ada juga yang bekerja sebagai pedagang pasar, produksi kedelai, serta beberapa dalam sektor dunia industri. Dalam sektor pendidikan, Jombang termasuk unggul dalam hal pendidikan. Terbukti siswa Jombang pada rata-rata melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, mulai dari SD, SMP, SMA, baik negeri maupun swasta. Konon, kata Jombang merupakan akronim dari kata bahasa Jawa, yakni ijo yang berarti hijau dan abang yang berarti merah. Hijau yang mewakili kaum santri dan merah mewakili kaum abangan, nasionalis ataupun kejawen. Kedua kelompok tersebut hidup berdampingan dan harmonis di Kabupaten Jombang. Bahkan kedua elemen ini digambarkan dalam warna dasar lambang daerah Kabupaten Jombang. Salah satu ikon dari kota Jombang adalah Ringin Contong. Ikon pembeda di persimpangan jalan tengah kota ini menjadi titik nol secara sosial, ekonomi, dan budaya Kabupaten Jombang. Ringin Contong yang semula berasal dari pohon ringin ataupun beringin yang ditanam oleh Bupati Jombang pertama oleh Raden Adipati Arya Suryo Diningrat V pada tanggal 22 Februari 1910 yang juga bertepatan dengan peletakan batu pertama pada gedung pendopo Kabupaten Jombang. Berjarak 2 km dari selatan Ringin Contong terdapat alun-alun Kabupaten Jombang yang merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi wisatawan dari luar kota maupun dari dalam kota Jombang sendiri. 500 meter dari utara alun-alun Jombang terdapat wisata Taman Hijau Kabupaten Jombang, Taman Kebon Rojo. Taman ini sudah menjadi tempat tujuan anak-anak saat hari libur tiba. Tidak hanya untuk anak-anak, Kebon Rojo juga terdapat lapangan tenis yang bisa dimainkan oleh orang dewasa. Jombang juga dikenal sebagai kota santri, di mana banyak tokoh terkenal Indonesia yang dilahirkan di Jombang, seperti Presiden Republik Indonesia keempat, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering dikenal dengan Gus Dur, pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari, pahlawan nasional anggota BPUPKI dan PPKI Kiai Haji Wahid Hashim, tokoh Nahdlatul Ulama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo, serta Kiai Haji Bisri Syamsuri. Beliau semua merupakan tokoh penting Indonesia yang lahir di Jombang. Selain itu juga sebutan Jombang sebagai kota santri dikarenakan banyaknya pondok pesantren yang bertempat di Jombang. Sewagati Sahwaita, dosen pembimbing lapangan Muhammad Rifwan, SPD MPD. Ketua Sayyidin Kurin Kiromi. Sekretaris Vivi Ismawati. Wakil Ketua Fahrudin Alwan. Sidekdok Rian Hidayat dan Jiska Dwi Pratiwi. Bendahara Rizka Wati. Si acara Emanuela Solagratia dan Elrika Rosa Aisyah. Si Humas Anggun Fahreza. Si Humas Septiana Putri Lestari. Si Perkap Priscilla Amanda Wardani dan Lisa Stiani Anggraini. Si Konsumsi Ayu Jihan Pratiwi dan Noni Dwi Ayu Siswati. Yang pertama, reboisasi hutan Tahura, menanam pohon secara bersama di puncak Bukit Sintok yang bekerja sama dengan perhutani. Yang kedua, mengajar kegiatan kerajinan, tari, dan musik. Kerajinan membuat taplak mini dari pom-pom, benang wol yang dibulatkan lalu ditempel di kain kosong yang berbentuk persegi yang ditempelkan dengan
lem tembak. Kerajinan membuat tempat pensil dari stik es krim. Stik es krim yang dibentuk menjadi kotak lalu disusun ke atas menggunakan lem Raja Wali. Kerajinan membuat mading. Di SDN Panglungan 1 dengan tema tumbuhan. Di SDN Panglungan 2 dengan tema pahlawan. Kegiatan musik, pengenalan alat musik, dan belajar drum band. Kegiatan tari, belajar tari remo dan tari rampak. Ketiga, infrastruktur penamaan Balai Desa Panglungan. Di depan Gapura Balai Desa Panglungan. Keempat, penggalangan dana Musola Al-Ikhlas yang bertempat di Arjosari. Ayo kesan-pesannya apa Kak Vivi? Pesan-pesan kami dalam selama KKN di desa kami itu yang pertama, kami bisa mengerti bahwa keadaan di desa itu seperti apa. Kita lebih tahu di desa itu lebih membutuhkan apa. Kemudian kita bisa mengabdi kepada masyarakat bahwa kita bisa menerapkan apa yang telah kita dapat di kampus dan apa yang sudah diajarkan kepada desa kita itu kita bisa amalkan di desa tempat kita KKN. Kemudian pesannya untuk semuanya, semoga kalian bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kalian dan kejarlah ilmu kalian setinggi mungkin agar bisa bermanfaat untuk orang lain.